Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan beribadah bukan sekadar sebuah rutinitas, tetapi biarlah di dalamnya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Tuhan menepati janji-janjinya. God keeps His promises. Saudara, janji banyak yang bisa memberikannya. Bahkan banyak janji yang indah-indah, saudara ya. Coba kalau saudara ketemu orang-orang yang jualan sesuatu ya. Atau mungkin menawarkan sebuah produk. Wah, janjinya banyak, saudara. Tetapi apa yang paling menentukan? Saya pikir bukan sekadar apa janjinya, seindah apa janjinya, tetapi siapa yang menjanjikannya, itu hal yang penting. Sekali lagi saya ulangi. Janji-janji yang baik banyak, yang bagus banyak. Tetapi yang paling penting bukan sekadar apa yang dijanjikan, seindah apa janji yang dijanjikan. Tetapi siapa yang menjanjikan, saya pikir itu hal yang jauh lebih utama. Dan kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang memberikan janji, maka kita pun yakin Dia Allah yang sanggup menggenapi janjinya seturut dengan waktu dan kehendaknya. Jadi kiranya mengawali perenungan kita akan sama-sama melihat Allah yang menggenapkan janjinya. Ya, jadi waktu saya merenungkan tema ini, puji Tuhan juga ya, karena diberikan God keeps His promises. Jadi bukan hanya janji-janji yang indah, tetapi Allahnya penting sebelum nanti kita bicara apa janjinya. Saudara, hari ini kita akan melihat di dalam Kejadian 21. Mari kita buka Alkitab kita, ataupun mungkin kalau saudara membawanya di handphone, saudara bisa melihat ada dua kisah sebenarnya. Dan dalam waktu ini saya mau mengajak kita melihat kedua kisah ini. Dimulai dari yang pertama lebih dulu. Ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu. Nanti saya kasih beberapa penjelasan untuk kita memahami. Lalu nanti kita lihat kisah yang kedua di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Oke? Mari saudara kita membaca ayat 1 sampai 7 dulu bergantian. Pria akan mulai membaca ayat pertama. Perempuan membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayat yang ke-7 ya. Baik, laki-laki akan mulai lebih dulu ya. Karena kami dicipta lebih dulu. Benar ya saudara ya? Betul ya? Oke, nanti bagian dosa perempuan duluan katanya. Nah, itu biar saudara gak ngantuk aja ya. Karena yang melayani kayaknya dari pagi nih. Ayo kita baca sama-sama ya, setelah judulnya yang laki-laki mulai membaca. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, tidak mudah mendapatkan janji Tuhan. Pada mau janji Tuhan biasanya ya, Tuhan apa janjimu bagiku? Kalau Tuhan kasih tahu, saudara kadang-kadang gak mudah ya. Bahkan mungkin out of our mind. Abraham dan Sarah dijanjikan anak di waktu bahkan Sarah sudah tidak punya kemampuan secara biologis manusiawi untuk bisa melahirkan anak.
Sehingga dia tertawa ketika itu. Hihihi, nenek-nenek hamil. Coba kalau ada nenek-nenek hamil. Teman saudara juga mungkin ketawa ya. Oh enggak Pak, saya terbahak-bahak dalam hati. Gitu ya. Tapi bayangkan itu tidak mudah saudara. Makanya waktu saya renungkan ini, kita banyak, Tuhan apa janjimu? Janjimu seperti fajar. Begitu dikasih, pusing saudara. Tetapi Allah yang memberikan janji adalah Allah yang menepati janjinya. Itu bacaan kita hari ini. Di dalam ayat 1-2 Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Saudara perhatikan apa yang ditulis di ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang laki-laki bagi Abraham. Nah, kalimat yang diberikan oleh narator, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Jadi apa yang Allah janjikan, Allah menepati dalam waktunya Tuhan. Bahkan ketika secara manusiawi, Sarah berpikir tidak mungkin. Memang jauh lebih tidak mungkin buat Sarah ya saudara ya. Kalau Abraham kan laki-laki, tidak terlalu masalah. Dan dituliskan pada waktu itu umurnya Abraham sudah 100 tahun. Ini kalau dia bawa Ishak jalan-jalan waktu itu kali ya. Ini cicit bos, gitu ya. 100 tahun coy. Jadi memang kadang kita yang bicara janji Allah sekarang tuh kalau Tuhan kasih beneran saudara ya. Ini hal yang saudara dan saya harus belajar beriman. Tidak mudah beriman kepada janji Allah. Lalu yang berikutnya saudara tadi lihat. Abraham taat, dia menamai anaknya sesuai dengan yang dikasih tahu oleh Allah yaitu Ishak. Dan dia menyunat Ishak anaknya itu ketika umur 8 hari. Sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Abraham adalah seorang yang bukan hanya mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan digenapkan di dalam hidupnya. Tetapi juga seorang yang taat ketika janji itu terjadi pada dirinya, pada keluarganya. Saudara, banyak orang yang mungkin senang janji Tuhan. Dan kalau itu terjadi, apakah kita juga beriman seperti Abraham dan bahkan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Saudara perhatikan ayat 6-7. Beberapa penafsir berkata kali ini Sarah tertawa. Tapi pasti tertawanya bukan lagi tertawa sinis. Tetapi ini tertawa sukacita. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6 berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Benar-benar kali ini Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Penggenapan janji Tuhan membawa sukacita. Bahkan perhatikan di dalam ayat 7. Siapakah tadinya yang mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kalau orang melihat, orang tidak menertawai. Aduh sedih banget hidup lo. Tetapi orang akan melihat dan bahkan orang bisa menyaksikan Allahnya sungguh luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara yakini sebagai janji Allah. Tapi pertanyaannya, ketika Allah meminta saudara dan saya percaya kepada apa yang Dia janjikan dan Dia menggenapkan itu bagi hidup kita, apakah saudara dan saya akan tetap belajar untuk bersyukur dan bahkan menyaksikan kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita? Saya menerima panggilan menjadi hamba Tuhan di dalam masa saya kuliah, makin yakin, iya ya Tuhan memanggil. Saya sudah melayani saudara, tapi kemudian saya meyakini bahwa Tuhan meminta saya untuk masuk dalam pelayanan penuh waktu. Nah ini pergumulan saya yang saya cerita saudara ya. Dan waktu itu ya janji Tuhan saya ingat ada seorang teman memberikan ayat. Jadi biasanya dulu-dulu itu kalau dikasih ayat namanya ulang tahun, zaman dulu tuh pakai kartu ya, lalu ditulis tangan, zaman dulu begitu banget ya. Belum ada tuh kartu-kartu yang dicetak bagus begitu. Nah kali itu saya karena lagi bergumul untuk menjadi hamba Tuhan, kartu itu saya baca benar-benar ayatnya begitu ya. Di mana dikatakan dalam kitab Yesaya itu ya, aku yang memilih engkau, aku yang menetapkan engkau. Dan itu seperti personal sekali janji itu bagi saya. Padahal tidak mudah saudara ya.
Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena ya tidak semua orang bisa mengerti panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Keluarga yang juga Kristen belum tentu bisa memahami. Ketika saya katakan, iya Tuhan panggil saya mau melayani. Tidak mudah, saudara. Dan masa-masa itu juga sulit untuk kita menyaksikan karena kita belum mengalami. Tuhan bisa pelihara hidup. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan? Apakah nanti cukup kebutuhan hidup? Saya ingat ketika bercakap-cakap waktu itu dengan ayah saya. Lalu kemudian dia mengatakan, kita tuh bukan orang kaya ya. Semua yang bisa diwariskan sudah dipakai buat kamu kuliah. Karena waktu itu saya doang yang dibiayainnya. Cici saya waktu itu kuliahnya dapat scholarship gitu ya. Jadi kemudian waktu itu berpikir bagaimana saya harus menghidupi cita-cita yang orang tua miliki. Tetapi juga Allah punya rencana. Yang waktu saya meyakini itu gak mudah, saudara ya. Makanya tadi waktu bicara janji Tuhan, belum tentu mudah ketika saudara dan saya mengimani janji Tuhan. Tuhan sanggup memelihara. Dan akhirnya setelah sekian tahun dan akhirnya melihat, bahkan masih sering kali terkejut dengan cara Tuhan memelihara, wow, itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kesaksian yang kiranya kehidupan setiap kita yang mengalami janji Tuhan bisa menyaksikan tentang Allah yang menggenapkan janjinya bagi kita. Sekali lagi saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu janji Tuhan apa yang saudara terima secara personal. Di dalam pergumulan hidup ya, yang kadang-kadang tidak mudah. Ada yang harus berganti pekerjaan, ada yang harus berpindah di dalam pergumulan kehidupan, mungkin ada yang harus menghadapi tahap baru dalam pergumulan kesehatan, ada yang mengalami pergumulan usaha yang juga sedang tidak mudah, ada yang mungkin mengalami pergumulan di dalam relasi. Tetapi apa janji yang Tuhan berikan dan saudara pegang? Dan akan saudara katakan, Tuhan, meskipun tidak mudah, aku akan percaya janjimu itu yang kau berikan bagiku. Saudara, Sarah dan Abraham memegang janji Tuhan. Karena Tuhan sudah janji sama Abraham sebenarnya sejak Kejadian pasal 12. Dibaharui lagi di Kejadian pasal 15. Dari keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, bintang di langit, dan itu melalui istrimu Sarah. Bukan melalui gundik ya. Nah sayangnya memang kalau kita lihat ya, mungkin Sarah mau bantu Abraham. Akhirnya Sarah sodorkan gundiknya. Ya, karena waktu itu ngeri juga gitu ya. Karena jadi perempuan hati-hati juga nasihatnya ya, suami-suami jangan terlalu dengerin juga ya. Maksudnya bukan ya, kalau sesuai kehendak Tuhan sih taati saudara ya. Ya, kalau nggak sesuai kehendak Tuhan nggak mesti ya. Termasuk juga istri begitu ya, kalau suami juga nggak sesuai kehendak Tuhan tolak ya. Jadi nggak ada masalah laki-laki perempuan, semua kita harus di hadapan Tuhan. Tapi waktu saya renungkan, kalau pendeta Stephen Tong bilang ini Sarah bukan nolong Abraham, Sarah mau coba tolong Tuhan. Tuhan lama sih kasih janjinya, mana anak? Ya mungkin, nah Sarah interpretasi. Mungkin maksudnya Tuhan anakku dari gundikku. Ya udah, Bram, ini disodorin. Abraham melaluinya lahirlah Ismail ya. Nah ini bikin masalah lagi saudara ya. Nah ini kisah kita yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Nah, di dalam bagian ini kita akan melihat pemeliharaan Allah di dalam kesulitan. Kesulitan yang dialami siapa? Memang secara khusus kesulitan yang dialami oleh Hagar. Dan memang ini hal yang tidak mudah. Mari saudara kita baca bergantian, kali ini perempuan duluan ya. Biasanya kalau makan perempuan duluan ya. Ladies first ya. Kenapa? Laki-lakinya rakus. Oke, yang perempuan lebih dulu membaca ayat 8, yang laki-laki ayat 9, kita bergantian sampai ayat 21. Mari kita perhatikan ya. Saya baca judulnya lalu yang perempuan mulai baca.
Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anak-Mu. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mungkin kisah ini tidak elok kalau kita lihat, apalagi kita kayaknya ada di pihak Ishak. Begitu? Saudara di pihak siapa nih? Ishak apa Ismail? Apalagi kalau kita bilang, oh Ismail itu yang ono, ya udah nggak apa-apa, mati aja gitu. Jangan lupa, dia tetap anaknya Abraham. Sehingga Alkitab menuliskan kisah ini. Meskipun kayaknya orang Kristen kita berpihaknya sama Ishaknya, tetapi kita diingatkan bahwa ada Allah yang peduli kepada seluruh umat manusia. Dan pemeliharaan Allah ada bahkan di dalam kesulitan. Di sini saudara dan saya melihat Tuhan memelihara Hagar dan Ismail di dalam kesulitan. Dan kemudian bagaimana melalui kesulitan itu kita melihat juga bagaimana Tuhan menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan air kepada Hagar dan Ismail di padang gurun. Sehingga akhir dari kisah ini, rencana Allah, janji Allah bagi Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar, memang garis keturunan khususnya Mesias melalui Ishak, tetapi Allah juga memberkati dan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar sebagai keturunan Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan dalam hidup seringkali saudara dan saya mungkin belum bisa mengerti keseluruhannya. Tetapi Allah adalah Allah yang bekerja di dalam sejarah, bahkan melampaui hal-hal yang kadang-kadang saudara dan saya sulit pahami. Siapa yang pegang Itali? Siapa yang pegang Itali? Sulit kita pahami. Yang gak nonton Piala Dunia banyak berdoa lah ya. Kadang-kadang kan kita sulit memahami ya. Kalau kita doanya kayaknya arahnya ke siapa nih ya? Tuhan menangkan dia atau menangkan lawannya dia yang mungkin juga kita pro atau kita tidak pro saudara ya. Jadi
Realita kehidupan seringkali sulit kita jelaskan dengan detail. Tetapi hal yang menarik, ada Allah yang punya rencana yang bahkan lebih jauh dari yang sanggup saudara dan saya pikirkan. Rencana yang bahkan melampaui apa yang menjadi kelemahan manusia, bahkan yang manusia lakukan di dalam dosa. Apa yang Abraham lakukan membawa konsekuensi. Ada Ismail. Ada peran Sarah juga tadi ya. Sarah menyodorkan, Abraham menerima sehingga lahirlah Ismail. Tetapi saudara melihat di dalam rancangan Allah yang jauh lebih besar, melampaui pemikiran, kita melihat Allah memelihara. Janji Allah bagi umat manusia tetap menjadi janji yang juga kita hayati dan kita pegang. Dan inilah yang bagi saya secara pribadi jadi seruan kita bersama. Banyak kali dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia, kita nggak tahu mesti berpihak kemana. Benar saudara? Israel Palestina saudara pro siapa? Oh saya mah tetap pro Amerika pak gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu ya. Ukraina Rusia, kita mau ada di pihak siapa? Menarik di dalam pelayanan internasional kami itu ya. Itu satu region saudara, Ukraina dan Rusia. Jadi itu koordinator wilayahnya, itu satu orang Ukraina. Jadi kadang nggak mudah saudara ya, mau doain yang sana ada teman kita di situ. Mau doain yang situ ada teman kita juga di situ. Jadi seringkali jujur saudara ya, kita nggak bisa mendesain mana sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Tetapi akhirnya kita melihat ya, kalau orang tanya sama saya, jadi menurut Bapak janji Tuhan itu yang mana? Saya melihatnya sederhana, Tuhan peduli dengan manusia. Maka ketika bicara janji Allah, maka Tuhan mendengar seruan kita, termasuk seruannya Hagar tadi, seruannya Ismail bahkan. Kalau saudara perhatikan kalimatnya, Tuhan mendengar jeritan anak itu, teriakan anak itu. Apakah ada anak-anak korban perang yang berteriak di Palestina? Ada? Tuhan dengar? Ada korban perang di Israel? Ada. Tuhan dengar jeritan? Hati-hati saudara, kita berpihak itu belum tentu benar saudara ya. Tetapi kita harus melihat bahwa di mana ada manusia yang di dalam keterpurukan, di situ Allah hadir. Dan Allah adalah Allah yang mendengar seruan kita dan Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Tentu dalam waktu dan kehendaknya. Disinilah kita kembali diarahkan untuk melihat bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Perhatikan dua hal ini. Baik dalam penggenapan hal-hal yang besar, yang biasanya juga itu melampaui bahkan pemikiran kita, maupun dalam hal yang kecil dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa memahami janji Tuhan itu yang mana? Dari mana kita mengujinya? Saudara, saya harus katakan itu perjalanan dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara akan bisa melihat dan makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, khususnya bagi hidup saudara. Tapi sebagai patokan utama, kalau kita bicara janji Tuhan, yang mana janji Tuhan? Yang paling sederhana, kenali janji-janji Allah dalam Alkitab dengan sungguh-sungguh. Makanya kita harus mendasarkan janji-janji yang kita yakini di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang jadi masalah bagi banyak orang Kristen masa kini, mau bicara janji Allah tapi nggak pernah baca Alkitab. Nah itu jadi masalah tuh. Saya ketemu anak SMA zaman dulu tuh kalau habis ujian nasional yang kelas 3 gitu ya. Tiba-tiba mendadak rohani saudara. Tiba-tiba kalau saya ke sekolahnya gitu ya, saya tanya mau kuliah apa? Itulah kok nggak tahu Tuhan mau apa buat saya. Tuhan mau pimpin saya kemana kok nggak ngerti kok. Jadi kayaknya Tuhan. Terus saya tanya, kamu rajin baca Alkitab? Nah itulah kok, lagi kelas 12 sibuk banget. Mau tahu rencana Tuhan, mau tahu janji Tuhan, tapi tidak baca firman Tuhan. Makanya jangan heran, ada yang, ya inilah kalau gerejanya juga nggak ngajarin firman, saudara sedih ya. Yang dikhotbahkan Tuhan berjanji, kalau kamu kenal aku, kamu gak ada sakit penyakit.
Terus ada yang bilang, iya kata pendetaku kalau kita beriman gak ada sakit penyakit. Oh, di mana ayatnya? Enggak pernah, yang penting kata pendetaku. Ada ayatnya? Nggak ada tuh. Hati-hati salah klaim janji Tuhan, saudara ya. Sedih ya. Paling sedih gitu ya. Klaim asuransi, taunya nggak di cover. Aduh, sorry yang asuransi ya. Makanya bagian asuransi di belakangnya tuh kecil banget tulisannya ya. Kecil banget. Ada teman saya kemarin, dia agen asuransi. Dia bilang, tolong doain gue ya. Kenapa? Ada yang klaim. Loh kenapa lu yang ini? Soalnya waktu gue buka asuransi dia gak bilang dia pernah punya penyakit sebelumnya. Jadi sekarang ternyata ketahuan dan gak di cover. Oh gitu. Saya bilang sedih juga ya. Udah kita klaim-klaim gitu ya. Janji Tuhan, Tuhan berjanji. Sampai itu, Tuhan sorry gak cover itu. Gak ada itu. Gak ada. Sedih loh saudara. Ayo janji Tuhan apa yang kita suka klaim padahal gak ada. Kenal Tuhan, hidup gak ada masalah. Ada ayatnya? Makanya kalau saudara mau kenali janji Tuhan, baca Alkitab. Aduh, waktu baca kaget juga Tuhan berkata, engkau akan mengalami kesulitan. Itu Tuhan bilang loh. Yohanes 16:33. Mau ikut aku, kamu akan mengalami kesulitan. Jarang dihotbahin ya. Janji Tuhan akan ada kesulitan saudara. Wah kayaknya langsung gak ada yang datang gereja ya. Ini KU3 tambah dikit. Kenapa? Yang dihotbahkan janji Tuhan tambah menderita. Tapi ingat, makanya kalau baca Alkitab baik-baik ya. Hati-hati salah klaim janji. Dulu saya senang banget saudara, Yohanes 15 ayat 7. Coba saudara lihat sebentar ya di Alkitab. Saya senang banget. Yohanes 15 ayat 7b. Ya 7b. Wah waktu klaim itu masih SMA saudara ya. Agak-agak berkobar-kobar bagi Tuhan ya. Ayat 7b. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Lupa ada 7a. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, baru mintalah apa saja, baru dikasih. Pernah gak kita minta aneh-aneh? Pernah, karena gak tinggal dalam firman kan? Tuhan berikan saya 1M sekarang. Aku klaim janjimu. Tuhan bilang tinggal dalam aku. Buat apa 1M? Apa gunanya Tuhan kasih 1M? Banyak orang minta tapi nggak tahu bahwa yang diminta tidak sesuai kehendak Allah. Hati-hati salah klaim janji saudara ya. Berulang kali saudara kalau lihat tadi ya. Sarah sesuai firman Tuhan. Abraham sesuai firman Tuhan. Mereka memegang janji Tuhan. Sekarang kita tidak langsung dengar suara Tuhan seperti Abraham dan Sarah. Di mana janjinya? Di Alkitab. Gereja harus mengkhotbahkan firman. Supaya orang mengerti janji Tuhan. Dan Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang Tuhan janjikan di dalam masalah itu. Aku hadir menemani bersama engkau. Tuhan tidak janji hidup tidak pernah sakit. Ini kayaknya dari depan muka-mukanya nih. Ada muka amlodipin, ada muka atorvastatin ini ya. Ada muka hipertensi, ada muka semua ya kolesterol. Itu salah sendiri sih ya, makanya keenakan sih ya. Yang Tuhan janji apa? Bahwa Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanji hal-hal yang kita mungkin rasa untuk kenikmatan diri. Tadi pagi saya khotbahkan. Banyak orang minta berkat, minta berkat, minta berkat. Alkitab tidak menolak orang diberkati. Tapi Alkitab mengingatkan yang diberkati harus jadi berkat. Sehingga hati-hati saudara ya. Hanya terus mau terima berkat, terima berkat. Banyak orang senang dibina, lama-lama binasa. Oh begitu diminta jadi majelis ya. Aduh jangan saya deh, jangan saya. Kalau pembinaan semua mau. Mau dengar firman bagus, ke gereja cari firman yang bagus. Tapi begitu diminta pelayanan, terlibat, besuk, tolong ini, tolong itu. Oh gak bisa. Jadi kita cuma mau diberkati. Tapi kita tidak menjadi berkat bagi sesama. Kenali janji Allah dalam Alkitab dengan sungguh-sungguh. Baca firman dengan sungguh-sungguh. Janji yang Abraham dan Sarah terima. Janji berdasarkan firman Tuhan. Dan ingat saudara,
Perhatikan baik-baik bagian terakhir. Mari menanggapi janji Allah dengan iman. Kadang-kadang kita belum bisa ngerti ya. Saya waktu itu nggak bisa ngerti. Pokoknya Tuhan kayaknya meyakinkan, ya udah kamu jadi hamba Tuhan. Kadang mikir gimana gua hidup ya. Tapi itulah cara Tuhan ajaib. Pasti Tuhan mimpin saudara juga kalau ingat-ingat ke belakang lagi ya. Wow, indah loh Tuhan pimpin. Maka pertanyaannya, kita mau taat? Kita mau percaya? Kita mau setia? Dan Tuhan memberikan janjinya. Dan Dia yang berjanji setia. Dia minta kita percaya. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya. Gampang gak percaya? Susah ya? Bukan cuma susah, sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya ya. Tapi disitulah kalau saudara beriman pada Tuhan, saudara belajar percaya meskipun kita belum bisa menjelaskan semua hal itu. Tapi percaya Tuhan akan menggenapkan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi tentang percaya. Nanti saudara pikir sendiri di rumah aplikasinya ya. Satu waktu ada seorang pemuda naik gunung. Orang kalau naik gunung bersama-sama ini pemuda nekat sendiri dia. Woi, naik gunung sampai di atas dia lihat sunset. Begitu sadar udah sore, udah malam harus turun. Dan dalam perjalanan turun gunung tambah gelap. Udah tambah gelap dia tambah sadar. Gua nyasar nih. Dia mulai nyasar. Kemudian dia cari-cari jalan. Udahlah nyalain HP ada senternya. Begitu nyalain HP lowbat saudara ya. Sehingga HP juga mati. Tidak ada yang bisa diandalkan. Berjalan di dalam kegelapan saudara. Dalam kegelapan begitu sulit dia cari jalannya. Saking gelapnya saudara. Dia taruh jari 5 begini. Gak kelihatan saudara tangannya. Jadi di dalam kegelapan dia cari jalan. Akhirnya tanpa sadar. Dia kemudian jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Begitu dia jatuh ke dalam jurang. Wah dia menggapai. Wah dia berusaha menggapai. Sampai akhirnya dia pegang dahan. Dan dia pegang dahan itu kuat-kuat. Di dalam situasi itu dia tahu, aduh gak bisa lama pegang dahan ini. Gimana ya? Akhirnya dia mulai berseru saudara ya. Ini do not try this at home ya. Ini cuma ilustrasi ya. Begitu dia masuk ke dalam begitu. Terus kemudian dia berteriak. Halo, ada Tuhan di atas sana? Dia cari Tuhan, saudara ya. Biasa kan orang kalau udah susah cari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menjawab. Nah ini ilustrasi ya, jangan coba di rumah teriak-teriak. Halo gitu ya. Dibilang gila nanti saudara. Terus kemudian Tuhan menjawab. Ya anakku, di sini aku. Tuhan tanya. Ada apa anakku? Tuhan aku jatuh ini Tuhan dalam banget. Aku gak tahu bisa pegang dahan ini berapa lama. Tuhan tolong aku. Tuhan apa yang aku harus lakukan? Lalu terdengarlah suara itu berkata. Lepaskan dahan itu. Lepasin. Yang boneng aja. Dia sambil pegang gitu. Aduh kok suaranya begitu ya. Tiba-tiba dia teriak lagi saudara. Halo ada Tuhan lain. Itulah kita ya. Susah loh percaya. Waktu dia tanya, halo ada Tuhan lain. Semua tenang. Tidak ada suara. Dan dia tahu, wah gak ada jawaban lain. Tapi gak masuk akal dia. Dia pegang, aduh kalau gue lepas mati saya. Akhirnya dia bisa bertahan. Dia bertahan semalaman. Sampai waktu pagi. Fajar mulai menyingsing. Dia lihat ke atas. Ada cahaya dari langit. Terus dia bilang, tuh kan bener kan jauh banget gue jatuh. Aduh ngeri banget. Dia lihat ke bawah. Cuma sejengkal saudara. Cuma sejengkal. Semalaman berpegang pada kekuatannya sendiri. Saya tidak tahu Tuhan lagi janji apa buat saudara ya. Tetapi yang saya tahu. Dia sanggup menggenapkan janjinya. Bahkan ketika saudara dan saya belum bisa melihat apa janjinya akan digenapi buat hidupku. Tapi belajarlah beriman, belajar taat,
dan belajarlah terus berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita hidup di dalam janji-janjinya. Amin. Mari.